Nah, ini baru bagus temanya ini. Temanya ojek online. Ini ada, aduh. Ini baru bagus. Ojek online. Ojek online. Ini baru. Nah, ini baru tema yang kutunggu, ojek online, teman-teman. Jadi semenjak merantau di Jakarta, aku tuh sering pakai ojek online dan ada satu hari yang dimana aku ngerasa itu hari paling sialku dalam hidup. Karena kan pas ada nih aku order ojek, datang ojeknya, yang lihat aku, Mas ini artis ya? Kan udah masuk Suci nih, ya kan? Di TV juga beberapa kali. Jadi waktu aku bilang, iya Mas, naik tuh aku. Pas sampai jalan, abangnya tiba-tiba nanya, udah gede ya sekarang? Nah, siapa nih yang dia maksud ini? Udah pasti bukan aku ini. Aku tanya, kenapa Mas? Loh, Mas ini yang Ronaldowati kan katanya. Yang ceking, gue bilang, oh bukan Mas, saya bukan ceking Mas. Oh iya, orang mukanya sama katanya gitu. Terus pertanyaan sakit hati adalah ketika dia bilang, Mas, tumben naik ojek online. Kan dulu waktu sinetron abang larinya kenceng katanya. Kenapa nggak lari aja? Ya udah Mas, tutup aja, saya lari sendiri aja. Ini baru ojek online. Hai Vipanians, ketemu lagi nih sama Reta Putri yang pastinya nggak mungkin sendirian. Hari ini kita bakal ngakak bareng finalis stand up comedy Indonesia Kompas TV musim 10 atau Suci X. And here we go, Gautama. Halo. Yono. Hey everybody. Dwi. Halo. And then Chris. Let's go. Walaupun bersaing terlihat seperti berteman ya. Enggak sih. Palsu ini semua palsu. Jadi ada tamu dari luar negeri nih. Hello. Hello. Can you speak bahasa? No. Okay, it's okay. Oh, it's okay. Sedikit. Where are you come from? Italy. Oh, Italy. Saya dari Milano. Milano. Yes. I like Italy wafer. Risottos. Ini dari Italy gak sih? Jadi nih ya guys, nih informasi buat kalian. Suci X ini spesial karena perdana ada peserta yang berkewarganegaraan asing. Jadi perdana juga diperbolehkan stand up dengan menggunakan bahasa Inggris. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Suci X Kompas TV. Bahasa Inggris guys. Oke. I will ask your friend and then you after that, right? Perfect. Oke. Bagaimana perjalanan kalian bisa mengikuti audisi Suci X? Gak ada yang mau jawab? Tanya kalian sih soalnya. Iya benar. Oke. Harusnya sama-sama Oh, tuh iya, kalian. benar. Jangan dong, sama-sama tapi kita dengerin gimana. Boleh deh, tapi pecah suara ya. Boleh dari Yono dulu. Apa tadi? Gimana tadi? Perjalanan. Bagaimana kamu mengikuti audisi Suci X? Audisi Suci X aku ikut di Jakarta. Aku di Jakarta udah merantau kurang lebih setahun dari Samarinda. Dan happy banget bisa masuk Suci karena ini adalah kompetisi yang kuidam-idamkan dari dulu. Tahu dari mana ada audisi? Wah, dari sosmed, dari komunitas, bahkan dari produsernya. Gimana nih dikenal produsernya? Kenapa produsernya? Berarti mengikuti audisi Jakarta langsung diterima? Ya, Oh. Suci 9 yang tahun lalu ikut cuman nggak lolos. Akhirnya coba lagi di Coba Suci lagi di Suci 10 10, ya. dan akhirnya lolos. Oh, gitu. Kenapa? Coba deh. Kenapa waktu di Suci 9 nggak lolos? Ya nggak lucu. Akhirnya kamu evaluasi sampai akhirnya ikut lagi di 10 ini. Ya, jadi karena gagal berarti masih belum layak nih gitu. Jadi akhirnya belajar lagi, mempelajari stand up lagi, terus nyoba di Suci 10 keterima. Berarti belajar itu adalah proses untuk kita memperbaiki diri ya, untuk mencapai keberhasilan. Oke, kalau Gautama? Saya masuk Suci 10 ini lewat golden tiketnya Liga Komunitas. Jadi sebelum ada Suci 10, ada kompetisi seperti pre-season gitu. Teman-teman dari komunitas dikumpulin diadu. Nah, saya dapat juara 2 dan
dapat langsung golden ticket, jadi nggak perlu audisi. Enak ya. Iya, iya. Terus itu kamu tuh merasa itu kayak privilege nggak sih? Ya, karena kalau ngerasanya ya teman-teman dengan kualitasnya mereka, kalau audisi pun kayak aku nggak lolos. Jadi aku Aku minder. iya, lebih sulit loh audisi itu. Lebih sulit audisi. Jadi masuk suci itu menurutku yang paling penting itu di audisinya. Iya. Setelah itu kan baru bisa berkembang. Nah, untuk masuknya itu yang sulit banget. Jadi bersyukur aku nggak lewat audisi. Lewat liga komunitas Iya. itu. Oh, kamu asal dari mana? Jakarta juga? Jepara. Jepara. Oke. Baik. Untuk Bapak Dwi, Iya, Iya. Ibu. masih hafal pertanyaannya? Hafal. Alhamdulillah. Coba. Jangan lupa saksikan di... Bukan, itu tadi. Itu yang pertama. Masih hafal, Kak? Ya. Saya dari stand up comedy Cikarang, kalau daftar audisi sucinya itu ikut yang di Semarang. Lah gimana Cikarang ke Semarang? Iya, aku ikut karena aku nggak percaya diri untuk audisi di Jakarta. Pesaingnya susah, jadi aku coba audisi di Semarang aja gitu. Oh, berarti orang Semarang gampang gampang. Susah juga. Tapi mungkin pesaingnya lebih sedikit. Iya, Semarang. persaingannya nggak terlalu ketat lah. Kalau Jakarta kan semuanya full, komika numpuk di situ kan. Kalau di Semarang kan ya cuman beberapa komunitas doang gitu. Ya akhirnya dapat dan lolos ke Suci. Tapi kan setelah kamu lewat audisi kan disatuin lagi dong, ada Iya. audisi lagi kan? Iya, ada audisi Cuma lagi di mungkin Jakarta. Lingkupnya lebih sedikit ya? Jadi lebih kerucut aja gitu, kayak yang rame gitu. Tapi dia pintar juga bisa dicontoh nih. Kenapa? Iya. Dia kan nyari tempat Iya. yang sepi. Iya. Tentang ganteng dipuji. Nggak gitu dong Yono, gimana? Tadi aku nunggu pujian nggak ada. Masih awal. Masih awal. Oh nanti berarti dipuji. Masih ada segmen 2, 3, 4, sampai 100. Terus kamu tahu audisi dari mana? Dari media sosial, terus dari info komunitas juga kayak gitu. Oh Kan ternyata tersebar. stand up tuh ada komunitasnya. Ada banyak Kak. Setiap regional ada. Hmm. Aku Cikarang aja ada Cikarang, Bekasi ada Bekasi gitu. Oke, tapi ini masih ikut yang pertama, yang kedua kali baru Yono ya? Yang tahap keduanya baru ketemu orang-orang ini buat audisi lagi gitu. Oh senior. Audisinya aja. Oke, Chris. Yes. Don't be nervous. It's okay. Yeah. Please tell us how you can join Suci X and how did you know about audition? I am the founder of Bali Comedy Club. I have my own comedy club in Bali. And we heard that for the first time Suci was accepting comedian to do English. And that's why I participated. I did the audition in Bali and I'm here now. Oke, berarti dari komunitas Bali ya. Yes. Ngerti nggak nih teman-teman gue ya? We have two komunitas in Bali. We have Stand Up Indo Bali and then we have Bule komunitas in Bali. Oh, dia ikut dua komunitas, guys. Oke. Oke. What's your motivation? Money. I want to win the money. That's my motivation. Berapa sih hadiahnya kalau menang? Mobil. Bukan uang. Money. I'm gonna sell the car to Yono and I'm gonna keep the money. Yono don't have money. What do you mean? Yono is very rich. Gue very rich Is- Kak. So rich. Yono is as rich as he is beautiful. Oh my god. Very rich. Okay, why do you want to be a stand-up comedy? Because you have the skills, or you practice on your own? Both. I want to be and I want to continue to be a stand-up comedian because I love how it feels when you're on stage and you make people laugh. Making people laugh is the best thing that you can do. Not money, making people laugh. For money. Making people laugh for money. That's Money the is best. everything, guys. Yes. Reality. Bule mentality. Nah, kalau kalian kenapa memilih menjadi komika? Mulai dari Dwi. Kalau aku happy aja sama sama stand up-nya, kayak terapi cerita aja sih, terapi curhat aja. Aku suka curhat, terus di stand up aku rasa semua aku bisa ceritain dan dikasih komedi, jadinya aku suka gitu. Oh, biar curhatnya tuh nggak jadi kayak beban sedih gitu. Iya, Oh. kalau alasan stand up ya itu. Tapi kamu emang punya skill. Enggak sih. Gimana? Iya belajar stand up comedy. Kalau lucu tuh bisa belajar, bisa. Iya bisa. Oh. Bisa. Gimana cara belajarnya tuh? Iya di komunitas. Besok saya ajak ke komunitasnya. Dan lu kan masih segmen awal, Oh, iya. Bos.
Ya pokoknya belajar. Aku nggak bisa jelasinnya Masuk gimana. komunitas mencari cewek ternyata. Oke, kalau Banyak bisa Gautama. dipelajarin. Awalnya memang orientasi ke uang ya, tapi tapi Money. karena tahu ada cara yang lain nih, cara lewat komedi dan itu menyenangkan untuk bisa menghasilkan uang juga. Oh. Jadi memang nyari karirnya di dunia komedi. Oke, tapi kamu tuh emang punya skill atau belajar juga? Suka nulis dan bikin jokes gitu, ternyata bisa diarahkan ke komedi dan alhamdulillah sampai bisa masuk kompetisi ini juga bersyukur. 4 besar ya dari nulis. Oke, kalau ini siapa tadi? Yono? Lupa, kan belum ganti set. Udah lupa. Kalau pertanyaan kan lupa juga. Kenapa kamu mau menjadi komika? Kamu punya skill? Apa kamu belajar? Cuman di No dunia skill. Saingan ini sedih sekali. I was thinking about something else. Kenapa memilih jadi stand up comedian? Karena di stand up comedy kekuranganku jadi kelebihanku. Selain itu gimana bisa dengan kayak gini stand up jadi kelebihan. Oke. Kekurangannya kelebihan. Oke, tapi kamu beneran ini contoh orang yang belajar ya, gagal terus coba lagi, berarti kan itu Dan itu banyak, jadi sekedar informasi ya. Di mana nih? Di Indonesia tuh ada komunitas namanya Stand Up Indo, berdiri tahun 2011. Foundernya itu Bang Radit, Raditya Dika, Bang Panji Pragiwaksono, Eros Prakasa. Jadi semenjak 2011, Isman, terus Rian Adriandi. Dia nggak ngerti juga soalnya. Jadi 2011 itu bikin Stand Up Indo dan itu tuh tersebar di seluruh Indonesia. Sekarang udah tahun ke 2000 dulu berarti 11 tahun. 11 tahun. Itu banyak orang-orang yang bergantung di komunitas ini untuk belajar stand up comedy dan mencari karir di situ gitu. berarti terbuka untuk siapapun yang mau Siapapun masuk. kalau mau ngelihat websitenya ada standupindo.co.id kalau nggak salah. Oke. Gitu. Jadi siapapun mau belajar stand up, mau belajar punya karir di dunia komedi bisa gabung komunitas di kotanya masing-masing. Gitu. Oke. Pernah nggak terbesit di dalam diri kalian ada di posisi 4 besar? Yono? Enggak. Kayaknya aku 12 besar keluar kemarin tuh pikiranku. Ternyata lolos. Kenapa kamu bisa mikir bakal keluar cepet? Karena ngelihat minder sebenarnya, minder sama peserta lain yang aku ngerasa wah keren-keren nih orangnya nih gitu lucu-lucu. Yono juga keren. Enggak mempan. Yang ini udah nggak tulus. Karena nggak enak aja yang ini. Sama setelah tahu Rich ya. Iya. Oh iya. Have money. Tadi aja lupa namanya. Siapa? Pernah terbesit Gautama? Nggak pernah sama sekali, karena memang dari awal masuk pun sudah sangat ngerasa kok bisa masuk gitu untuk jadi 13 besar itu. Terus kemarin memang setelah bisa jalan-jalan saya itu target minimal 5 besar lah. Udah puas banget ternyata bisa sampai 4 besar ini, dan memang sekarang merasa kayak Nggak nyangka. nggak nyangka. Kalau Dwi? Sama juga Kak. Pas masuk Suci tuh nggak tahu sampai berapa besar, bahkan kayaknya bakal keluar di awal-awal gitu. Tapi sama kayak Mas Tama, setelah jalan terus punya target, pokoknya gue harus di 5 besar nih gitu. Akhirnya ya kesampean gitu. Sama aja sih sebenarnya. Pada nggak nyangka, pada kayak nggak percaya diri Iya, ya semua ya? Mental Jawa. Iya, mental Jawa. Iya. Kita Jawa, mundur Jawa, bareng-bareng Jawa. kayaknya. Jangan dong, yang menang Chris. Jangan Ini lagi lah. pasti percaya diri Jangan nih ya. Have you ever thought that you would be a finalist of Suci X? Of course. Wah, I like this! If I enter a competition, I do it to win. Yes! Maybe I don't win, but my focus is to win. Otherwise, why do a competition? Because you have passion Yes. for the winner. Nih yang ini bener, gimana Iya, nih? bener. Ngejudge. Good job. Wawancara dijudge sih. What did they say? They said, "Oh no, I only Yes. tried." It's not true. It's not true. They all want to be a winner, but in front of you they say, "Oh no, I want to try. No, I want to be the winner. I want to beat Yono." Iya. So glad to hear that. Yes. Aku nggak ngerti lagi dia ngomong apa. Iya sama. Apalagi Ya, apa. elah. Asing di kuping gue. Oke, Chris, unforgettable struggle for Suci X. Well, for me, Suci X is all a struggle because I don't understand anything. Yes. I come to Jakarta and I don't know which one of them is funny because I don't speak Bahasa, so I only hear people laugh, but I don't know their joke.
So yeah, for me, all this TV show has been a struggle, but it's been a good struggle. You know, it's a challenge. Yes. But you study bahasa. I will start studying Bahasa after Suci. I will. Berarti dia harus menang dulu. Ya kan, dukung dia menjadi winner ya. Supaya bisa diundang di pensi. Enggak dong. Bahasa Inggris kan susah. If I win Selamat with the siang. money, I'll pay a teacher to study Bahasa. Yes. Yes. Chris for the winner. Dia mau belajar bahasa Kenapa gue Inggris. jadi memihak ya? Oke, kalau teman-teman yang lain nih, perjuangan yang nggak pernah kalian lupakan untuk Suci X. Dwi dulu kayak serius banget mukanya. Oh ini Liga Komunitas niatnya buat ngambil golden ticket kayak Mas Tama ini kan juara Liga Komunitas dan lolos ke pre-show Suci kan. Aku niatnya ikut Liga Komunitas tuh mau dapetin golden ticket itu, tapi ternyata gagal. Akhirnya aku kalah di final. Aku coba lagi ke Semarang itu, coba ke Semarang. Oh, berarti udah nyoba dulu. Udah sama nyoba, kayak Yono ya? sama kayak Mas Tama ini di Liga Komunitas kita satu kompetisi juga bareng. Ya udah dari situ dari Semarang terus sempat ditipu juga sama orang sono. Siapa yang nipu? Ada orang Semarang. Boleh dikasih tahu lah, biar nggak ada yang nipu-nipu lagi. Mau tahu. Coba gimana ceritanya biar orang tuh lebih aware gitu. Ini simpelnya ditipu sama calobis aja sih. Oh, calo, bisa gue pikir Iya. tiket golden tiket ini. Enggak, ditipu tiket calobis sama calobis. Sama calo bisa coba Iya. ceritain. Kamu waktu mau ke Semarang, Pas pulang pas pulang. ke Jabodetabek itu ditipu. Sama anak-anak Jabodetabek ada komika juga banyak. Oh, gitu. Tapi Iya. ada pengalaman kayak kamu harus tidur di tempat audisi gitu kayak audisi Oh nyanyi. iya itu aku di sana tidur di depan kafenya gitu. Ntar pas kafenya dibuka baru masuk gitu. Kenapa jadi kafe? Oh, di Kan audisi audisinya di kafe gitu, oh, ya. Gitu. Ya. Jadi pas kamu lagi mau audisi, kamu udah standby lebih dulu biar nggak kesaing sama yang lain Iya gitu betul, ya? iya. Oh. Berangkat dari pagi gitu. Kalau ini ditipu juga? Enggak. Enggak. Sebenarnya saya yang nipu. Wah. Punchline dulu lagi. Jadi Apa tadi pertanyaan? gimana sih? Gue juga lupa. Perjuangan yang nggak bisa kalian lupain. Oh, kalau selama Suci ini yang bikin saya berat tuh harus pulang pergi ke Jepara dan jauh sama anak istri. Oh, udah Ya, nikah. kita punya anak. Ya itu yang bikin saya aduh. Kan nggak pernah biasanya jauh dari mereka. Baru kali ini malah akhir-akhir ini malah 2 minggu sekali aku pulangnya karena udah nggak kuat capeknya kan. Kan perjalanan bis 10 jam kalau aku ke Jepara itu. Jadi capeknya di situ harus tiap minggu juga bikin materi jauh dari anak istri juga. Jadi yang bikin beratnya itu sih. Tapi alhamdulillah masih bisa bertahan. Oh, bebannya karena rindu keluarga ya, Betul. nggak bisa jauh. Jadi sedih ya. Jadi pengen punya keluarga. Bisa didatangin nggak istri saya sekarang? Oke, kita sambut istri Gautam. Kocak. Lucu ya, lucu. Masuk stand up komedi aja. Udah. Kalau Yono ada kisah yang sedih nggak? Nggak ada sih aku. Oh, happy terus Happy kayaknya. terus aku manusianya. Mukanya aja yang sedih mukanya. Enggak, serius. Serius, masa nggak ada pengalaman yang kamu mungkin harus kayak ngantri atau didesak sama orang atau diancem atau disuruh keluar Apa itu perjuangan? atau diremehin, masa nggak ada sih? Aku aja hidup udah privilege ya. Enggak, jadi kalau menurutku perjuangan di Suci ini ya setiap minggu kita berjuang. Setiap minggu perjuangan sangat berat karena waktu seminggu harus bikin materi 5 menit. Itu mungkin di pikiran orang yang nggak ngerti stand up atau yang ngikutinnya nggak terlalu nih, 5 menit doang dalam seminggu masa nggak dapet gitu. Tapi perjuangan di baliknya itu berat banget sebenarnya. Apalagi responnya kan harus ketawa nih. Iya. Itu yang berat banget yang ku alamin di Selama Suci ya itu. Berarti lebih ke materinya ya. Materi stand up tuh berat banget. Tapi saat Menjalani kamu- setiap minggu. Sama kamu berjuang untuk jadi stand up ini, semuanya dianggap kayak happy aja. Iya, karena kebetulan aku juga nggak ada target maksudnya di stand up. Ya Jadi tadi aku flow. ngerasa kekuranganku jadi kelebihan di stand up. Jadi aku kalau mau nyari happy ya di stand up. Jadi nggak ada target kayak gimana gitu. Nggak ada kesedihan juga ya. Tapi kan tadi bilang nggak ada. Diem. Ditanya kesedihan, ketawa. Kesedihan apa ya? Nggak ada, Apa nggak ada kesedihan. Oh, nggak ada. Yono nggak punya kesedihan, guys. Oke, kita ke Chris lagi. How does your family support you? Oh, my family is great. That's also the hardest part of
in Suci because every week I have to leave my family because my family is back in Bali. I have a beautiful wife and a beautiful 8-month-old son, and they're always with me. They support me. They give me courage. They give me passion. And the reason I'm doing Suci is for them. I do everything I do is for them. My family is everything. Oh, your family stay in Bali? Yes. Oh. My wife is from Afrika Selatan, and my son was born in Bali. Oh, dia punya anak juga. Okay. They're happy you be a part of Suci X. Oh, absolutely, absolutely. They're very happy for me and for my career, and you know, because of Suci, I'm here with you now, so they're very happy. Kok tahu? Enggak dirayu ya, bukan? Bukan. Gak tahu juga aku dia ngomong. Oke, buat teman-teman tuh, gimana? Kalian dapat dukungan keluarga nggak? Atau ada yang cibir, ngapain jadi komika, nggak bisa kaya gitu? Bisa, misalnya ya. Ini kayaknya pertanyaannya memang mengarah supaya kesedih-sedihan. Enggak kawan, enggak kawan. Bisa, kalau bisa sedih, bisa. Bisa, kalau Enggak, ini tuh orang penasaran. Ini wajah sedihnya. Coba, ya. dulu tuh aku pernah jalan. Tiba-tiba mulutku dikencingin Hor. Kok bisa? Sedih bro, sedih gak kamu kayak gini? Nih, yang bener. Apa Keluarga. Dukung nggak? Apa lu dicibir? Awalnya waktu aku jadi sebelum Suci ini aku udah merantau di Jakarta, udah berkarir di dunia stand up. Untuk dunia entertain juga udah masuk sebenarnya. Jadi mamaku waktu aku awal merantau itu dilarang karena mamaku lebih seneng nggak apa-apa nggak punya uang asal ngumpul. Oh, sweet banget emaknya ya? Iya, mamaku kayak gitu karena dia ngerasain waktu umur 14 tahun udah ngerantau dari Jawa ke Samarinda. Oh, jadi tahu rasanya. Jadi dia tahu rasanya merantau gimana jauh dari keluarga. Jadi mamaku bilang nggak usah lah, nggak apa-apa, miskin kita yang penting ngumpul. Tapi aku bilang aku mau jadi diriku sendiri, boleh nggak aku menentukan jalan hidupku gitu. Akhirnya mamaku paham, dibolehkan. Itu aja sih. Oh, tapi masih komunikasi kan sama mama, takutnya udah diusir. Enggak sih. Oh. Jadi cuman rutin ngirimin duit. oh, diterima berarti duitnya ya? Apa? Duitnya diterima. Nggak tahu sih di sana. Masih di ini wesel semua. Belum diambil. Tapi keluarga lain pada dukung nggak? Keluarga yang lain gitu. Dia gitu. Keluarga kamu dong. Keluarga Anda. Mereka dukung nggak kayak Keluarga lain maksudnya gimana? keluarga selain emak lu? Kan lu punya tante. Oh. Iya. Ya, kalau mereka mah dukung-dukung aja, maksudnya ya biasa aja gitu. Lebih ke orang tua aja sih. Iya sih, lebih penting orang tua emang. Enggak utama? Iya, mendukungnya karena setahun belakangan ya mulai membuahkan hasil, ada ikut-ikut lomba, ada hasilnya, terus bisa masuk Suci ini. Dan selama di Jakarta juga kan ibuku orang asli sini Jakarta. Ada beberapa saudara dari Jakarta, waktu di Usmar Ismail tampil juga sering dukung, datang langsung gitu-gitu. Hidupnya lurus ya, si Gautama ya, kayak mulus aja ya. Iya, emang. Nggak ada tuh yang istri kamu mungkin kayak jangan komika, kecil uangnya gitu, nggak ada? Awal-awal gabung komunitas, iya, dia bilang jangan dibergantungin hidupnya di stand up gitu. Jadi stand up awal-awal tuh cuman sampingan aja buat open mic aja. Ya, tetap kerja. Tapi setahun belakangan ini setelah ada hasilnya, aku bilang sama dia gimana kalau udah aku fokus ini aja. Ya setelah direstui akhirnya ya ada aja jalannya. Oke. Dwi? Ya. Kamu jangan tidur. Dukung, kalau keluarga dukung, tapi setelah ternyata bisa membuahkan hasil gitu. Oh, berarti mereka masih awalnya ragu semua ya? Iya. Karena gini Kak, awalnya kan kita juga ngerasa, kalau aku tuh ngerasanya ini hobi, aku jalanin kan. Cuman orang tua mulai risih ketika kok hobinya ditekunin banget gitu. Iya. Sampai tiap malam pergi latihan, kok tekun banget, tapi kuliahnya lupa apa segala macam gitu. Makanya agak menolak lah sama stand up ini. Tapi setelah membuahkan hasil kayak Suci, kayak apa, mereka seneng gitu, ngedukung sampai sekarang gitu. Oke, mungkin maksud mereka biar kuliah kamu juga tetap jalan. Iya, cuman salahnya aku waktu itu ya terlalu fokus sama stand upnya aja gitu. Tapi sekarang setelah di Suci, kayak kuliah nggak diingetin lagi. Udah masuk TV, boy. Suci gitu, latihan disuruh sekarang mau. Kok nggak latihan tumben gitu. Taruh tuh bukumu, taruh. Itu Mana mik?
gua ada Iya, masuk beli mic di rumah. Beli mic. Mic di rumah ya buat latihan. Mix mule. Tapi pernah suka nonton gak sih di studio gitu? Apa? Orang tua? Enggak. Kenapa belum setuju berarti? Enggak aku bolehin. Mereka mau nonton, cuman enggak aku bolehin. Kenapa? Beban aja. Rasa beban ditonton orang tua. Takutnya amit-amit lost mic terus mereka nangis, aduh malah makin stres. Disuruh kuliah lagi ya? Jadi udah teriakin, kuliah aja. Lebih malu. Oke, Chris. How did you adapt to the other finalists adaptation? I don't need to adapt. They need to adapt to me. Oh, lu yang harus adaptasi sama dia. Iya. Gimana? Gitu. Iya, Kenapa? kita bertiga jadi bisa bahasa Inggris gara-gara dia. Iya kan? Kalian adaptasi gimana sih? Kalian di asrama nggak sih? Asrama. Di asrama? Di hotel. Oh, terus gimana nih ngobrolnya nih? Dia bisa bahasa Inggris. Nah, jadi mereka Pakai bahasa tubuh. jadi kalau mereka mau tanya-tanya gitu kadang ngomongnya ke aku baru mereka, tapi nggak utama. dikit-dikit mereka juga belajar berdua. Coba tanya What I had kabarnya. to adapt is to the Indonesian sense of humor, which is very different iya, from benar. the Bule sense of humor. Iya. But that took me the first 1-2 episodes, and now I think I'm doing okay. Yoi, cepet dia adaptasinya ya. Iya, dia pinter dia. Iya kan luar negeri, Iya, pinter. merantau. Oh, di Merantau ke Bali. Indonesia. Rantau dari Milan. Tapi kalian nggak ada persaingan gitu ya? Misalnya kayak, ini baik-baik aja nih, di belakang tuh kayak mungkin ada pertengkaran kecil. Kalian bertarungnya di panggung sih kalau aku menurutku. Iya. Kalau aku ya. Dianggap semuanya permainan aja, Game. bukan kompetisi aja. Jadi di hal-hal di luar itu ya udah. Apalagi kan kita ini lahirnya komunitas. Bahkan kami itu saling bantu sebenarnya. Iya. Karena sebelum Suci pun kami udah di komunitas udah kenal. Jadi udah teman. Ketika di kompetisi Suci ya cuma main game aja udah. Siapapun yang gugur itu ya udah gitu. Cuma main game. Berarti nganggep itu semua kayak penyaluran hobi aja gitu ya, Iya. yang nggak perlu di sampai sikut-sikutan Iya, sama nggak orang. ngoyo Ya gitu. kalau mau sikut-sikutan ya lucu-lucuan itu aja. Iya, iya cuma di panggung. Sisanya di belakang ya senang-senang aja. Gitu. Oh, di asrama kalian akrab ya, ikrip. Oke. Kadang kita lucu padahal enggak gitu. Aku juga mencoba untuk meracunimu berkali-kali sih, cuma nggak mempan ternyata. Oh, ternyata nggak aku juga. Nggak mempan tahu apa lambungnya. Jadi pakai baygon. Mau nanya dong, itu kalau materi Suci, itu kalian tuh dikasih temanya atau emang kalian semua sendiri? Tema per minggu ada. Kadang dibebasin, kadang ada temanya. Tapi kalau bikinnya ada timnya sendiri didatengin dari Suci untuk membantu kami bikin materi. Oh, ada tim kayak begitu ya? Tim apa ya? Coach mentor. Mentornya berarti beda sama juri ya? Beda. Oke, kalau referensi kalian misalnya dibebaskan bikin materi, referensi dari mana? Apa kejujuran kali. Kita apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita khawatirkan, takutkan gitu, kadang bisa jadi materi. Ngeliat kayak kehidupan artis juga nggak? Ya, dari referensi-referensi yang lagi viral-viral mungkin bisa diambil sedikit, ada kalau ada lucu-lucunya ya. Kalau Chris gimana? Nah, Chris nih yang kalau cari materi nih. Your reference to find material? Well, I do a lot of studying of Indonesian culture because Indonesian people like the Bule point of view on Indonesian matter, and also like when you reference Indonesian things. So I study a lot. Kasian juga ya. Yeah. Ya, good. Big applause to Chris, for Chris. Keren loh, kan susah, maksudnya Yeah. kayak dia budayanya beda sama kita, terus Yeah. sense of humor orang kan beda-beda, Betul. ya kan? Jadi dia belajarnya sungguh kuat sekali. Pernah nggak sih kalian ada materi yang sensitif akhirnya nggak dibolehin buat tampil? Atau mungkin pas kalian tampil mendadak kalian lupa, jadi kalian di saat itu harus improve? Tawa mulu, Jangan dulu nih. Apa jadi ada nggak materi yang akhirnya nggak layak tayang gitu? Iya, misalnya. Ada sih lucu banget nih materimu. Yang Oh, mana? iya. Yang mana? Kenapa sih emang? Nggak usah. Jangan nggak layak tayang di sini juga soalnya. Yang di sini. Oh, konotasinya negatif gitu. Iya, ada apa ya? Porno. Bukan. Uang, Ada lah uang, pokoknya. uang. Material, Uang ya? porn. No, bukan. Bukan. Enggak, ya ada lah kadang-kadang. Enggak. Kadang-kadang kejadian kayak gitu. Kita juga kan sebelum show itu open mic.
Jadi ada latihan sebelum di TV itu. Kayak rehearsal gitu ya? Iya, jadi tim Kompas juga ngasih tahu, oh ini jangan nih, nggak boleh. Oh, ini jangan ada nih, yang gitu. mantau. Jadi kita masih ada waktu untuk memperbaiki materinya gitu. Jadi waktu dicoba itu dilihat langsung sama produser. Ini layak nggak di screening sama dia. Ya. Kalaupun waktu di panggung Keceplosan. ada sesuatu atau yang keceplosan, dia pas tayangan TV atau YouTube itu dibuang. Oh, tapping ya? Tapping. Iya, Oh, aman sih. Iya, kalau live meninggal kita. Udah nggak di sini kan? Iya. Susah sekali kayaknya. Terus gimana tuh? Misal ada yang hal-hal kayak gitu kan, otomatis harus muter otak langsung dong. Ya, mikir cepet di atas panggung. Itu bisa? Atau Soalnya sebenarnya berat banget tuh? kamu Ya. pernah improve kan? Ya itulah maksudnya kenapa kita bilang bertarungnya di panggung, ya apapun yang terjadi ya kita harus hadapi gitu. Mau lupa, mau ngeblank, mau apa ya gimana. harus Show must go dihadapi. on. Iya, itu yang dibilang bertarungnya di panggung. Tadi katanya pernah ada materi yang pas lagi di panggung tuh improv, yang mana? Mbaknya nonton nggak? Nggak tahu saya. Gimana sih ngasih tahu yang mananya? Kasih tahu aja, kasih tahu. Alasannya kenapa kamu improve? Kenapa improve ya? Yang tiba-tiba kepikiran di panggung aja gitu. Ini kayaknya setnya masuk nih sama keresahannya, jadi ada kepikiran di panggung ya diomongin langsung gitu. Oke. Kalau merasa gagal saat tampil pernah nggak? Sering saya. Jadi kayak tekanan gitu ya? Iya sering kalau nggak puas sama penampilan Iya. sendiri sering. Terus gimana kamu balikin moodnya tuh? Ngobrol sama teman, biasanya sama senior di komunitas, jadi kasih masukan. Karena kayaknya mental orang kita tuh minderan gitu. Ya, drop say. Apa namanya, ngerasa nggak pantas atau apa, menurutku itu kayak udah culture gitu. Dan untungnya kami di komunitas punya senior yang ngasih tahu, ya udah selama 5 menit tuh punyamu gitu, gak usah panggung itu punyamu, jangan minder gitu. Yang ngobrol-ngobrol gitu sih yang balikin mental biasanya. Gautama pernah merasa ada beberapa show yang rasanya aduh kayak aku bisa lebih baik daripada ini, kenapa pas tadi di panggung nggak bisa keluar gitu, padahal latihan juga udah Lancar. seminggu. Iya, jadi waktu turun panggung rasanya tuh nyesel gitu. Terus kayak tapi jadi ini sih, jadi evaluasi buat kalau misal masih lolos minggu depan aku harus lebih dari yang minggu ini gitu-gitu. Oke. Dwi? Apalagi aku, Pak. Aku ini peserta. Kenapa apalagi aku? Iya, aku peserta yang sering nilai terendah. Oh. Iya, tapi bisa sejauh ini. Aku dibilang komika hoki. Kok kata netizen? Anak-anak peserta yang lain. Ini pasti deh. Enggak, yang udah close mic itu sama aku ya. Lu tuh hoki Dwi gitu, lu tuh hoki Dwi. Ya itu sampai sejauh ini. Berarti kamu harus buktiin lu bukan hoki. Iya. Itu emang peluang lu buat menang. Iya, Iya kan? amin. Gue mau mihak jadi ceritanya nih. Ini aja nih. Chris, have you ever failed while performing? Oh, absolutely, of course. Oh, dia pernah nih. Yeah, it's part of the process. Yes. Every comedian has failed many times, and that's how you grow and you become a better comedian. Absolutely. Ini jawabannya bagus-bagus ya. Iya, bijak ya. Tapi kan tadi dia mentalnya mental itu kan? Iya benar. Tapi meskipun pertanyaan segitu dia tahu, oh ini emang bagian dari proses gitu-gitu. Iya. You win. Katanya bisa Inggris, you win doang. Oke, how to get your mood back? Well, you have to try again, and that's why some people manage to become stand-up comedians, and some people no. Being a stand-up comedian is when you do a set and people love it, is the best feeling in the world. When you do a set and people don't love it, is the worst feeling in the world. Okay. Because you're there in front of everybody and nobody's laughing and you want to just dig a hole and go under. But that's what you have to do. If you go bad, you see what you did wrong and you try again. Kalau role model kalian siapa sih? Who's your role model? In comedy or in general? Secara komedi atau secara Komedi ya? Like my favorite comedian. Yeah. Yes. My favorite comedian is Dwick. Is Dwick. Dibisikin No, orang it's bule. not Dwick. Of course, it's not Dwick. My favorite comedian is Kevin Hart. Oh, from
What do you mean from? He's one of the biggest stars in the world. Slow down. Slow down. Not everyone has a comedy reference like you. They don't. But he's very Slow famous. down. She Slow don't down. know. Slow down. Slow Di down. fashion. Slow down, baby. Siapa itu siapa? Kasih tau gue. Kevin Hart yang main what's his film? Sekarang di mana? Yang mana itu? With the Rock. What? Okay, so my favorite Oh, Jumanji. Indonesian comedian Komedian Jumanji. Indonesia. is Mo Sidik. Mo Sidik. Masih tahu. Si still don't know. Okay, Dwick then. Dwick is my favorite. Kalau kalian siapa role modelnya? Duit dulu. Aku Now you have to say me though. Chris. Ya, gue tahu Chris. I know Chris. Serius siapa? Kak Bang Raditya Dika. Oh, cari aman lu ya. Ya, Iya. menjilat juri. Kalau Gautama siapa? Nggak boleh menjilat, Dwi. Bang Radit ya. Harusnya Bang Komeng. Tahu kan ada Feni Rose. Nggak ada lagi. Ada Selin masih Selin. Saya nggak sih. Siapa? Chris Rock. Oh, You aku know tahu Chris tuh. Rock? Iya, I know. And you don't know? Chris Rock. I'm so sorry. It's okay. It's okay. Jumanji, tahu film Jumanji? Tahu. Yang Kevin Hart pendek, Oh. itu Kevin Hart. Yes. I know. Yang main sama The Rock, ya itu Kevin Hart. Oke. Dia stand up comedian. Who is the most annoying judge in Suci X? I love all the judges. I know which judge Gautama is. Ini pertanyaan buat saya kayaknya emang. Siapa? Juri yang paling menyebalkan. Netizen sih. Iya. Ya, aman ya, aman ya, bener ya, bener ya. Yang dewan juri dong. Ya udah gini deh, Ernest Raditya Dika or Komeng. No, for me the most annoying is Abdel. Is Chin Abdel. Because he's always right. Every time he tells me something, I'm like, damn it, he's right. Like he can see very small details yeah, about what Yeah. you do. Details. That's why, I mean, it's good, but it's annoying that he can see also the Yes. things that you don't do right. Setuju, Cing Abdel. Sama. Cing Abdel itu Ikut-ikutan bener. bule. Dia Ada pendirian orang Indonesia. Ikutin apa weton? Weton bule. ada satu fakta nih. Cing Abdel itu ada kayak apa ya? Jinx di satu kompetisi ada satu mitos kalau dia ngeluarin No debat. kalau tertinggi Iya. paling tertinggi paling lucu dia biasanya keluar no debat. Istilah. Kamu no debat penampilannya malam hari ini ya. Biasanya yang dibilang no debat itu nggak bertahan lama di kompetisi. Iya. Jadi kita agak aduh kalau dia bilang no debat ini beneran kayak gitu nggak ya gitu. Berarti kalau no debat malah keluar ya? Iya, Iya, biasanya ada. setelah entah besoknya atau 2 show setelahnya itu akan nggak aman gitu penampilannya. Mistis ya si Abdel ya? Iya, Cing Abdel. Setiap hari makan kembang apa? Iya, no siapa ya? Nggak ada sih anaknya. Nggak ada karena kan kebutuhan juri memang ditugaskan untuk mencari salahnya kita. Memang sengaja untuk anaknya untuk memperbaiki kita dalam segi stand up-nya kan. Jadi aku ngerasa bukan sesuatu yang mengganggu. Malah justru bagus. Kalau dipuji juga malah menurutku kurang bagus Oh, untuk iya. karir stand up-nya. Jadi cepet puas ya nggak sih? Iya. Oke, kalau kalian tampil kan kadang suka kayak nyenggol-nyenggol si juri atau mungkin siapa gitu ya. Itu kalian ada izin gak sih? Kalau di komunitas stand up itu tuh nggak maksudnya udah ngerti cara mainnya gitu. Jadi walaupun kita nggak izin pun udah ngerti batasannya sampai mana gitu-gitu. Itulah gunanya di komunitas. Tapi biasanya kalau di luar komunitas stand up kami akan izin. Kayak waktu itu aku sama Bang Komeng, aku akan sebelum show ngomong, "Bang, saya izin ngomong bla 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 bla" gitu. Ayo, boleh. Oh, karena sebenarnya kan ada batasan ya. Ada. Soalnya beberapa orang tuh agak sensitif, jadi kadang suka minta perizinan, Iyalah. ya kan? Oke, kalau Chris, being a comedian, is there anything you're afraid of? No, absolutely. I'm not afraid of anything in life. Oh, dia nggak takut netizen? Netizen? What? Netizen. Netizen. Haters. Hate? No, that's the more haters you have, it means the more success you're having. Wih. So if people don't talk about you, that's the problem as a stand-up Yes. comedian. But if people talk about you, even if they're haters, let them come. I'm happy. I have so many haters in Suci. Many Indonesians say, "Oh, this is stand-up comedy Indonesia, no bule." I don't care. And then it's like, "Yo, no price this in my comments, no bule." Apa itu?
He's the hater. He's a big hater for me. Dia, kamu kan yang nulis di komentarnya YouTube-nya. Gitu. Kok dia tahu? Do you have haters? No, I'm not artist. Yes, you are. No. Yeah, not. I'm not. Everyone loves you. Oh, yes, of course. Good for you. Ya kan, guys? Are you sure? Are you sure? Can you put the camera back? Kameramennya Because kocak some of loh. the people are not saying yes. Kameramen kocak loh. Me? Nyari validasi. Okay. When the camera are off, we ask again and we see if it's true. What's the difficulty as a comedian? What's the one? The difficulty as a comedian is to stay relevant. Because, for example, if you're a singer, you can sing the same song for 10 years and people love it. If you're a comedian, you tell one good joke, and after 1 year, they say, yeah, I already heard that joke. Tell me a different one. So you always have to keep on bringing new material, new stuff. If you're a singer, you can do 2 good songs in your career, and everyone love you. A comedian has to keep on improving every single day. Oh, harus konsisten ya. Yeah. Oke, kalau buat kalian yang paling sulit menjadi seorang komika, kesulitan menjadi seorang komika. Kalau aku ya, ini kocaknya jawabannya nih. Coba. Harus Yang lucu. Enggak, yang paling susah jadi komedian adalah kita nggak bisa hidup nyaman. Kalau hidup banyak uang, nyaman, nggak lucu kita. Yap. Oh, jadi harus sedih hidup lo. Iya. Kalau mau lucu, Sumber keresahan gitu. Oh. gimana? Makanya bagi orang-orang di sana, oh jadi komedian enak, lawak, bla 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 bla. Nggak mau lihat tuh dalamnya. People always want you to be funny. That's what you're saying. No, kesel, wah pusing aku. If our life comfort, we don't have any material to do some jokes. Because also another thing for a comedian, when people see you and you're a comedian, they always want you to be happy. But sometimes you're sad, because everyone is sad sometimes. Sometimes you're angry. But people come to you and they're like, huh? Tell me a joke. Tell me a joke. You don't want to sometimes. Ya, karena kalian komedian jadi diharuskan lucu gitu. Dianggapnya harus lucu terus, nggak boleh sedih. Kayak semua seniman sih kayaknya ya. Iya. Seniman kan berdasarkan keresahan kan. Makanya dibilang ada kenyamanan itu musuh seniman. Oh iya. Bagus nih kata-katanya. Iya, kalau lawan bule aja bisa. Oke, berarti kalian setuju nggak kalau ada orang yang bilang orang yang paling sering bikin ketawa, yang ketawanya paling keras itu adalah orang yang paling tersedih? Setuju. Sama gue juga. Bisa sih. iya. Sama gue juga guys. Ada temennya, wis kecil, Tapi kedengeran. emang bener kadang tuh kita kayak ngerasa gengsi gitu nggak sih harus sedih depan orang karena kita udah biasa apa ya fun aja gitu hidup kita, ya kan? Iya nggak? Gimana sih? Iya. Ya enggak. Kita setuju. Oke. Makanya ada beberapa peserta. Ada yang ritualnya tuh sebelum show nangis dulu. Siapa itu? Ada. Lu lagi? Enggak, kalau aku kan kamu nggak percaya. Bukan nggak percaya, nggak pantas kayaknya. Kalian ritualnya apa masing-masing? Gautama. Kalau aku nyanyi teriak-teriak biasanya, biar bisa lepas, nggak nervous gitu. Di kamar tuh denger nih mereka sering aku nyanyi teriak-teriak gitu kalau di karantina. Nyanyi, Dwi? Dengerin lagu aja sih kan. Oh dia tenang ya hidupnya? Iya, dengerin dia nyanyi. Oh iya. Aku di samping kayak gini. Kok sweet? Kalau Yono? Nangis. Katanya apa itu kesedihan? Apa ya ritualku ya? Oh, nontonin video stand upku sendiri biar bangun mood. Oh. Yang bagus-bagus tapi. Yang bagus-bagus dipilih. Yang jelek-jelek nggak usah ditonton. Disimpan ya. Yang bagus disimpan. Oke, Chris, Yes. do you agree with what people? Antusiasnya beda ya kalau yang nanya. Bukan Lu apa ya? Lu Yan? Lu sama. Lu oh, ya. Chris. Biasanya yang gue gituin pemenang. Waduh. dia aja menang ambil sana. Nggak apa-apa juga. Nih, do you agree with what people say? Who is always happy and makes others laugh is actually the saddest person. Not always, but I can see that. Like, having to be the funny guy all the time is very tiring. You get tired a lot to always be 100%, always be funny. So I can see also making people laugh is a way, is like an armor that people have.
and because you don't show the real you, so you show just the jokes. And that's what many comedians start. Many comedians are very sad people. Look at Yono. He's a very sad person. Yono mulu. Look at him in the face. He's very sad. Oh, Yeah. so sad. Sad. See, he's about to cry. You should give him a hug. Ngerti nggak sih? Nggak ngerti. Iya. Okay, what was the saddest moment or lowest point in your life? When I was 18, my father died in my arms. And that was the saddest moment of my life. Kenapa tuh? Ayahnya meninggal, waktu ayahnya meninggal. Lah aku ngerti loh padahal. Dia enggak. Bercanda guys. Oh, the saddest moment. But this is part of life. It's okay. I'm very happy that I was there for him in his last seconds. When you child? No, 18. 18, oh. 18. 10. I don't know. 18. 18. Yeah. Yes, I knew that. Kalau kalian nih, Dwi. Apa? momen tersedih. Ngamun mulu dari Kalau bahasa Inggris gitu. Apa momen tersedih? Iya. Ya, titik terendah hidup. Kuliah. Kuliah sih belum selesai. Kuliah Udah belum itu selesai. aja. Masa sih? Iya. Umur berapa sih? 26. Ih, padahal 26 harusnya masalahnya banyak loh. Iya itu masalahnya baru di kuliah lagi aja. Sama di stand up sekarang. Masalah baru. Nggak bisa jualan nih kayak bule dong. Set, sedih-sedihan. Ya pokoknya gitu. Pokoknya gitu Kak. Saya kuliah doang saya. Kuliah. Kalau Kak Utama, Kalau saya semenjak jadi orang tua ini, jadi kalau ngelihat anak sakit gitu-gitu tuh ngerasa kayak aduh, udah bener nggak ya jadi ayah jadi gitu. hatinya soft banget ya. Itu ngerasa yang waktu paling sedih tuh kayak gitu-gitu kalau misal ada anggota keluarga yang sakit gitu-gitu. Aduh, Yono nih. Yono gimana nih? Ada aduhnya. Aduh ya. Momen paling sedih. Setiap Sekarang hari. kayaknya. Ada nggak? Ya adalah namanya manusia. Paling sedih itu ketika sahabatku meninggal. Oh, meninggal. Akibat narkoba. Jangan narkoba teman-teman. Oh, sahabat deket banget berarti. Ada banget. Dia yang pokoknya kami selalu bersama lah. Dia meninggal karena narkoba. Jangan narkoba. Tapi yang paling sedih itu emang kehilangan karena nggak bisa ketemu lagi ya. Maksudnya sudah beda dunia gitu. Iya. Ya. Jadi kamu belajar dari kehidupan dia bahwa untuk say no to drugs. Ya. Untuk teman-teman jangan narkoba. Walaupun kebanyakan orang narkoba tuh selalu alasannya ya kan aku merugikan diriku sendiri bukan orang lain gitu. Dan akhirnya sekarang aku rugi gitu, ikut sedih sampai nggak tahu kapan. Sampai sekarang masih ngerasain Iya. kehilangan itu. Makanya kalau dia mikir nggak merugikan orang lain, temanmu dirugikan sih sebenarnya. Sahabat sudah berapa lama sih? Dari kecil kami, dari kecil. Ini masih kecil kamu masih. Sekarang ya? Sekarang Yono, Badannya Yono umur berapa sekarang emang? 30. Oh, dari kecil berarti sekitar puluhan tahun ya? Puluhan tahun kami bersama. Terus gimana kamu bangkit dari rasa sedih itu? Caranya gimana? Dengerin lagu Tip X. Tapi beneran ini. Oh. Yang itu yang Selamat jalan. selamat jalan kawan iya. tenanglah bersama mimpimu kini telah kita dapati gitu. Jadi kalau misalnya aku ngejalanin sesuatu kayak masuk suci gini, kami kan sering bercanda gitu. Akhirnya aku dengerin lagu itu. Oh, kita nih mimpi kita yang sering bercanda nih ada di sini gitu sekarang. Terus kalau ada yang close mic itu kamu suka sedih gak? Sedih ya kalau aku. Oh, sedih juga ya. Karena aku kan dibanding yang lain karirku lebih ada nih. Jadi kasihan nama mereka udah keluar duluan ya. Karir belum tuh ada keluar dulu. Sedih aku. Tapi ini ya mulai kerasa itu ketika hotel karantina udah sepi. Iya. Iya kan? Nah, jadi kita aduh tinggal 2 kamar, tinggal 3 kamar gitu ngapain ya? Awalnya kan rame 13 orang tuh. Ngapa-ngapain bareng, bercanda-bercanda bisa. Oh, tidurnya berarti kalian dua-dua gitu. Iya, Iya. Kamar-kamar gitu. Lu sama Chris. Sometimes. Sometimes. Oke, sebelum masuk suci 10, kalian tuh kegiatannya apa? Seperti apa kehidupan kalian sehari-hari? Jangan sekali. Aku lagi nih. Stand up. Oh, Udah ya setahun belakang terakhir
udah berkarir di dunia entertain lah. Itu sebelumnya asisten komik Siapa? banyak, Bang Ajis, Asido Ibu, Erwin Wu, siapapun yang butuh kerjaan ku temenin Gilang Baskara. Berarti kamu belajar dari dia juga ya? Semuanya ya belajar. Gitu. Oke, Gautama Aku dulu ini karyawan percetakan di Jepara. Di Jepara, iya. Terus setahun belakangan ini akhirnya fokus stand up, terus jadi dapat peluang juga ngonten di YouTube-nya orang, jadi talent, jadi penulis, pokoknya yang ngurus stand up itu. Dan kebetulan sama-sama segmennya komedi, sampai akhirnya ada jalan untuk masuk di Suci ini juga. Dwi kuliah lagi. Iya. Nggak menarik nih. Sama bantuin orang tua. Waduh, tambahan. Jadi orang tua saya tuh orang tua saya tuh jualan mie ayam. Ini dong, ayam dong. Nah gitu agak gede. Mie ayam. Terus saya suka bantuin juga. Bantuinnya selain gimana? kuliah. Gitu Nah, juga. bantuin orang tua sama kuliah. Iya. Berarti hidupnya kayak biasa-biasa aja ya. Iya. Tapi bagus loh bantu orang tua. Mm-mm. Chris, what you doing before join Suci X? I was already a comedian. I have a comedy club in Bali, and so I'm a full-time comedian even before Suci. Oh, emang komedian Iya. ya. Punya komunitas itu, Iya. Bali Di Comedy Club Bali itu. Oh, itu dia. Iya, dia founder. Dia founder. Foundernya. Oh, pantes. Oke, who do you think will be in the top 3? Me. No, because in Italy, when you ask this kind of question, is if you say yourself it brings bad luck, so they will be in the top 3. So the bad luck goes to them and not to me. Apa? Ada ini mitos gitu katanya kalau di Itali kalau disuruh pertanyaan gitu, kalau kita jawab diri sendiri bakal kena kita ada jelek apa ya namanya. Jadi ya? dia yang keluar gitu. Bad luck gitu. Makanya dia milih yang kita bertiga. Kita kayak lagi les bahasa Inggris nggak sih? Kalau Dwi, siapa 3 terbesar? 3 terbesar. 3 besar. Ini. Oh, minder banget dia. Ngikutin Itali juga. Oh, bad luck ya kalau minder He's also sendiri. Italian. Bad luck. Bad luck. Itu bad luck. Gautama sama juga. Ini. Iya, bagus. Aduh. Oke, lanjut. Gimana? Siapa 3 terbesar? 3 besar menurut Mas Yono. Aku. Oh. Boo. Kenapa seyakin itu bisa masuk 3 besar? Nggak apa, biar beda aja jawabannya. Malas jadi mainstream. Oke, siapa menurut kalian yang rival yang paling berat? Rival. In Suci, Yes. everybody. Dwi, Gautama, or Yoyon? Siapa sih? Yo-yo is my rival. Yo-yo. Yes. Yo-yo. Yo-yo. Yono. Yo-no is not my rival. Yo-yo. From now on, I only call you Yo-yo. Slow Riris. 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 Siapa? Yono. No, nobody's I am my own rival. Because if I do good, it's on me. If I do bad, it's on me. Whatever they do, it doesn't matter. Kalian jawabannya sama juga? Senada? Iya. Aku. Dia. Sama. Everyone want me out. Tapi aku setuju sama Chris ternyata. Bule mentality is so hard to beat. Udah gini aja dah. Gimana nih? Aku ini dari Samarinda nih. Disuruh ngelawan orang Italia udah kalah SDM dari awal udah ini. Gini jujur langsung aja deh ini dah. Gizi, SDM, UMR jauh. Kita cuma berjuang untuk jadi juara 2 dan 3. Udah pasti. Tapi itu bentuk persahabatan mereka, jadi bukan. Enggak ini. Enggak. Jadi itu lagi ngejilat. If you are the winner. When I am the winner. Yeah. Not if. When. When. You win. Sabar, be calm. Who is the victory for? For me? For me, for my family, for for me and for my family, and for all the hard work that I put in. Untuk kerja keras dia. Kalau menang, dipersembahkan untuk siapa? Keluarga sih. Beda banget ya. And for Yo-yo. Menang. Buat siapa? Ada gini nih.
Menang lu buat siapa lu? Ini voice ya. Terus Menang. Siapa? Who do you think will be the winner? Chris. Yes, good answer. Yes. jadi dukunganmu di mana-mana. Orang Indonesia memikiri akhirat. Always. Fana aja dunia ini. Jadi buat siapa ya kalau menang? Keluarga. Oh, keluarga. Iya. Teman-teman kampus enggak? Teman komunitas. Komunitas. Iya, yang lebih Sebagai betul. pembuktian ya. Yeah. Jangan main. Aku duluan. Ya. Buat Chris. Wis. Yes. Yo-yo. Biar buat Chris biar SDM Samarinda ternyata bisa ngalahin Itali. Yo-yo. Aduh, Gautama buat siapa? Buat Yono. Mobilnya kan mau dibeli sama dia. Oh, udah ada obrolan. Mobilnya mau dibeli. Ya Allah. Mobilnya mau dibeli. Ya Allah kocak bener, kocak. Tadi juga Chris mau jual ke ini, Yono. Ya ntar aku jual ke kamu deh. Berarti dia emang rich people ya? Iya. Kenapa? Kenapa pas aku kamu nggak percaya? Aku jual ntar mas. Oke ini jadi. Setelah dari Suci X udah menang nih ceritanya, apa rencana kalian? Jual mobil? Iya. Chris first. Aduh, What's your plan Sama. after Suci? after Suci. My plan after Suchi, immediately after Suchi, holiday. Yeah. I need to rest. But not too long, because after Suchi, you need to work as much as possible. But for 4 or 5 days, I want to. No, 2 years. I want to go to Samarinda, to Yono's house Ayo. Chris. for holiday. For holiday. Yes. In Samarinda Apa aja? Hot, so hot. habis kosakatanya. Panas. Hot. Panas. Ya, Panas. Jadi gimana tadi? Jadi gimana nih? Capek udah terserah dia dah. Ini gimana kak? Ngapain dah? Gimana? Apa yang mau kamu lakukan? Oh iya liburan sih kak. Ini Liburan. nyontek bule terus gue perhatiin ya. Apapun jawabannya ngikutin bule nih. Habis tadi katanya dia yang paling bijaksana jawabannya. Ya saya ikutin aja. Liburan. Liburan juga. Ke Samarinda bareng. We go all together and finish. Kalau Yeah. nggak jelas kan. Gak ada rencana jangka panjang ya, buka kios, apa kek, nggak ada ya? Buka kios. Ikut Suci lulus buka kios ngapain? Saya nggak percaya dengan komedi itu. Iya kan jadi tukang mie ayam komunitas. Iya. Makasih kak. Ganti nama cuy. Oh, iya Siapa bener. nih? Siapa nih kalau Sorry. Beneran. Beda banget sikapnya. Beda. Gautama. Iya ini. Iya, Apa? saya istirahat dulu mungkin. Habis itu kalau rencananya mau langsung nulis lagi buat bikin show. Oh. Show di luar Suci. Kayaknya mau bahas gimana sih kehidupan kami di belakang layarnya Suci. Wih keren loh pemikirannya gini. Ada jangka panjang. Good. Pendek juga itu. Tadi aku perhatiin ngejudge aja orang ini. Yono. Iya. Bikin karya terus, bikin konten. Oh, oke. Aku dulu sempat punya konten namanya Pos Kamling, podcast kami keliling tuh di tempat yang aneh-aneh. Jadi aku pernah bikin podcast di tengah laut, di sungai, di dalam penjara BNN. Nanti mau lanjut lagi, mau bikin podcast dalam laut. Out of the box ya. Tunggu aja nanti. Dia remehkan aku. Tunggu. Tapi ada tahu, ada nggak sih? Apa? Yang kapal bisa ke dalam laut ada. Ya kapal selam. Kapal selam. Di Palembang. Ada bener ada loh. Iya ada. Iya, ada. Ya kan nanti. Masuk, kan? Jadi nih aku mau bikin podcast nih di dalam air. Obok-obok biar aja. Nanti siapa yang pengen tahu isinya pakai subtitle. Berarti bisa Tayangnya. diarang-arang di situ. Iya bisa. Berarti bakal bikin YouTube-nya gitu. Emang Apa udah ada? Udah ada kontennya, Mbak. Gak percaya sama saya sih kenapa Dia galak. Ini YouTuber kan. Ya Allah, mana HP ku ya. Subscriber lumayan banyak. Oh pantas dibilang rich people ya. Iya. Punya YouTube. Konten. Maaf deh. Oke, the last. What do you think about stand up comedy Indonesia and what you wish it? Dari Chris. I love it. It's been a great opportunity. I loved working in Suchi, and this is just the first step in my career in Indonesia. But I can only say thank you to Suchi and to everyone to watch Suchi, to Dwick, to Gautama, and that's it.
And that's it. Yono. Yo-yo, and to yo-yo. Tapi dia baik loh, masih ngucapin makasih sama kalian. Iya kan? Nggak tahu dia ngomong apa tadi. Oh nggak ngerti ya udah Dwi. Apa? Gimana sih? Udah gue matiin nih. Stand up comedy Indonesia Diulangi di dong mata pertanyaan. lu. Oh, udah cukup baik dan hebat karena sudah apa ya? Kayak bikin kompetisi di TV gitu, bikin kompetisi di luar TV itu selalu ada buat anak-anak yang nggak sempat masuk TV gitu. Maksudnya yang nggak sempat ikut kompetisi di TV, mereka juga ada kompetisi lain di luar kayak TV gitu. Ya udah bagus lah. Terus doanya ya semoga semuanya awet terus kayak gini gitu, biar semuanya Persahabatan kan? iya persahabatannya terus bisa melahirkan komik-komik hebat terus. Jadi nggak pernah mati. Oke, harapannya ini juga kali ya biar nggak meremehkan komika ya. Kadang kan masih ada tuh mungkin yang kayak memandang sebelah mata. Oh, oke. Ya itu juga mungkin. Ya makasih lo doanya. Iya. Gautama. Suci ini ya, itu menurut saya ini tuh panggung impiannya stand up comedian dari daerah. Jadi dia tuh pengen banget bisa di sini. Jadi sudah jalan 10 tahun ini ya luar biasa sih, bisa tetap jadi panggung impiannya orang-orang daerah gitu. Ya semoga ada terus biar orang-orang di luar sana yang masih di komunitas-komunitas mimpinya masih ada. Ya, punya kesempatan, punya jalannya gitu ya. Bisa stand up lah. Enggak mau nyebut nama. Yang saya. Suci Kompas TV, terima kasih sudah membuat kompetisi ini sehingga banyak orang di luar sana yang berani punya mimpi. Oh. Itu aja. Oke, harapannya terus ada. Enggak usah sih, biar kami yang terakhir. Biar legenda. Emang gak gitu ya? Udah dekade ya. Oke. Harapannya? Apa? Mau Ya ada itu yang harapannya ya disampaikan? pastinya selalu ada terus lah mau sampai kapanpun. Mungkin kita menantikan Suci 4.004 tipat. Ya. Ini kan baru Suci 10 kan. Pokoknya Suci harus ada sampai 4.004. Anaknya Randy dia Dika tuh yang ganti ya. Oke deh. Terima kasih. Thank you for coming here. Terima kasih. Sukses terus untuk Suci X dan siapapun yang menang, kalian udah berusaha yang terbaik, sudah menampilkan yang terbaik, yang pastinya semua bangga sama kalian. Karena untuk mencapai posisi ini sangat sulit dan gak mudah. Dan buat kalian semua Vivanians, terima kasih sudah menyaksikan kita. Maaf kalau ada salah kata perbuatan dan tolong serap yang baik-baiknya aja ya, karena kita cuma manusia biasa. Jadi sampai jumpa.